adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Aduh, keceriaan itu enak banget ya Kak? Ya dong Kak Gebi. Maaf, Inang Citra. Ya, silahkan. Oke, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Jadi adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Oke, sudah. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu ini kami lagi-lagi memuji dan memuliakan nama-Mu tanpa henti ya Bapa di setiap kehidupan kami. Hari Minggu ini walaupun kami memuji Tuhan secara daring ya Bapa, tapi kami tetap bersukacita di dalam nama Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus, buatlah kami selalu berjalan di jalan yang benar, dan buatlah adik-adik sekolah minggu selalu sehat, gembira, bahagia, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, Inang Citra tahu nggak ini hari apa? Hari Minggu Kak. Hari Minggu? Iyalah hari Minggu. Kalau hari Minggu itu harinya Tuhan. Kalau harinya Tuhan Kak, kita harus bersukacita nggak Kak? Bersukacita dong, setiap harinya harus bersukacita. Tapi pada hari Minggu spesial ini Kak, kita memang harus lebih bersukacita karena hari Minggu itu harinya Tuhan Kak. Aduh iya benar, harinya Tuhan. Jadi kita mau ngapain Kak Dianta? Oke, Inang Citra, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Nyanyi apa Kak Di? Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Oh yang gini, hari Tuhan gitu ya Kak? Bukan Inang, Jadi Inang gimana? pun gimana sih? Ya maafkan Inang, udah Inang begitu memang. Oke, Inang, kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Lagunya itu kayak gini nih. Hari ini harinya Tuhan. Oh iya. Inang tahu. Oke, let's check it out guys. Sudah bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri ya. Kita akan mendengarkan foto dari Inang Situa. Ya kan Kak Dianta? Iya Kak, bener. Oke, siapkan hatinya ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan foto. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Nah, adik-adik,
kita mau mendengarkan hukum Taurat. Inang Citra tahu nggak hukum Taurat itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 10. Betul nggak? Benar, ada 10. Hukum Taurat Tuhan itu ada 10. Nah, sekarang adik-adik akan mengucapkan hukum Taurat bersama dengan Inang Sintua. Oke, siapkan hatinya ya adik-adik dan ingat hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum Tuhan yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Hukum Tuhan yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi ya hukum Taurat yang telah dibacakan oleh Inang Sintua. Adik-adik di rumah boleh kan Kak untuk menghafalnya? Boleh dong, boleh banget. Tapi Inang percaya kalian pasti sudah hafal hukum Taurat. Karena itu adalah landasan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita bersikap. Jadi hukum Taurat itu perlu. Selanjutnya kakak, kita mau memuji Tuhan dengan senang hati. Siapa yang suka memuji Tuhan dengan senang hati? Memuji Tuhan Kak. Iya. Kak Dianta senang. Inang Citra senang nggak? Senang sekali dong. Makanya Inang Citra di sini. Siapa lagi ya? Oh, kalau kita senang berarti adik-adik di rumah pasti akan semakin lebih senang ya Kak ya? Benar Kak Dianta, pinter, tumben pinter ya. Ya, kakak memang pintar Kak. Oh ya, Kak Dianta emang pintar. Oke, kita mau ngapain sekarang dengan sukacita kita ini? Udah gak sabar ini Inang Citra. Mau ngapain ya Kak Dianta? Kita mau bernyanyi Kak. Nyanyi apa? Kita mau bernyanyi senang-senang memuji Tuhan. Tahu Kak? Enggak. Ya. Tahu dong. Masa enggak tahu? Inang Citra gitu loh. Oke, sekarang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi senang-senang memuji Tuhan. Laskar Kristus siap. Begitu. Jadi adik-adik juga ya harus siap dan ikutin kakak-kakak sekolah minggunya dalam bernyanyi dan melakukan gerakannya. Oke? Oke, Inang Citra. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan,
Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Wah, benar Yai dan Citra, adik-adik di rumah sangat senang ya untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita duduk kembali karena kita akan mendengarkan epistel yang akan dibacakan oleh Inang Sintua. Oke, kita siapkan ya hati kita dan didengarkan. Jangan lupa Alkitabnya juga. Epistel kita pada minggu ini diambil dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, Alkitabnya masih di tangan kan? Nah, sekarang Kak Dianta, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita kali ini akan dibawakan oleh Kak Sela. Iya, oleh siapa tadi Kak? Kak Sela. Kak Sela apa Inang Sela, Kak? Oh iya, Inang Sela ya. Inang Sela aja ya. Inang Sela. Oke, dibawakan oleh Inang Sela. Jadi adik-adik, siapkan Alkitab yang tadi masih dipegang. Silahkan dipegang kembali. Siap-siap duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan dengarkan Firman khotbah. Tuhan. Iya, pintar firman Tuhan. Iya, Kak. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Kembali lagi kita di hari Minggu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setelah tadi kita sudah bernyanyi, nah kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sudah disiapkan Alkitabnya, Dik? Sudah ya? Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, jadi duduknya juga harus rapi, siapkan Alkitab, dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, terkhusus di sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Terima kasih juga Tuhan untuk kerinduan yang Tuhan masih taruhkan di dalam hati adik-adik sekolah minggu kami, ketika mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat
hati yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dan boleh kami bagikan bagi setiap orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita ya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan itu dari Injil Yohanes. Yohanes itu perjanjian apa? Ayo, perjanjian apa, Dik? Ada yang tahu? Iya, perjanjian baru ya. Nah, tapi sebelumnya kakak mau ingatkan, minggu kita adalah minggu kantate. Artinya, nyanyikanlah puji-pujian bagi Yesus Kristus. Itu nama minggu kita ya. Nah, firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Oke, kakak kasih waktu untuk membuka Alkitabnya. Oke, sudah dibuka? Udah ya, Dek? Nah, kita baca atau adik-adik boleh baca dari rumah. Kakak baca di sini. Kalian ikuti ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, demikianlah pembacaan dari firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Nah, adik-adik udah dengarkan tadi kan? Nah, ini ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Tahu siapa Petrus, Dek? Tahu siapa yo? Ada tetangganya namanya Petrus? Ada ya. Nah, Petrus yang dimaksudkan di sini siapa? Iya, benar. Petrus yang dimaksudkan di sini adalah murid Tuhan Yesus. Nah, jadi ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus ketika pada pagi hari setelah mereka selesai sarapan. Nah, ada berapa kali Tuhan Yesus tadi menanyakan Petrus? Ada berapa tadi? Ada 3 kali. Nah, pertanyaannya pun itu saja juga. Iya kan? Tadi waktu pertama kali Tuhan Yesus tanya Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini semua?" Nah, jadi kita belajar tentang kasih. Nah, adik-adik, kalau kita lambang kasih yang bisa kita rasakan
yang sudah Tuhan Yesus buktikan itu di mana? Di kayu salib. Nah, coba adik-adik perhatikan. Kayu salib itu kan ada 2 garis lurus yang saling berpotongan. Satu vertikal, satu lagi horizontal. Nah, lurus. Kalau lurus dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kemudian horizontal. Garis ya. Nah, itu juga ada maknanya loh, Dik. Kalau garis lurus secara vertikal itu artinya kasih kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Atau yang sudah dibuktikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, setelah kita mengasihi Tuhan, barulah kita mengasihi sesama. Jadi yang paling penting apa kalau begitu? Mengasihi Tuhan dulu. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, Dik, pastinya kita juga akan mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua kita. Jadi tadi ingat ya, kuncinya adalah kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bertanya sama Petrus, kenapa kok sampai 3 kali? Apakah karena si Petrus itu gak dengar? Atau mungkin karena Petrus itu tuli? Bukan. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, itu artinya Tuhan mau Petrus melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Petrus itu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang kasih, kira-kira adik-adik tahu nggak di rumah apa itu kasih? Kasih, nah pasti lemah lembut. Nah itu, jadi kasih itu berbicara tentang memberi, boleh, berkorban, boleh. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kasih yang digambarkan itu ada di dalam 1 Korintus 13. Coba dibuka. Iya, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Itu panjang ya, tentang kasih semua diceritakan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kemudian ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, nanti adik-adik boleh baca untuk selanjutnya. Nah, berarti di sini apakah kasih itu kita bisa tunjukkan hanya lewat kata-kata? Tidak. Yang Tuhan mau ketika kita mengatakan Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau, maka yang kita lakukan adalah ada tindakannya, Dik. Bagaimana yang dikatakan mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kira-kira kalau mengasihi Tuhan Yesus itu seperti ini? Ini kita nih kan masih kebanyakan masih pembelajaran dari rumah ya. Nah, ketika kita belajar dari rumah menyelesaikan tugas dari sekolah, terus kita tidak mau menyiapkan tugasnya. Apakah itu mengasihi? Tidak. Ketika kita disuruh oleh orang tua, terus kita nggak mau, apakah itu yang namanya kasih? Tidak. Enggak kan? Yang namanya kasih ketika kita mau menuruti apa yang orang tua minta untuk kita kerjakan. Pastinya orang tua meminta kita untuk hal-hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Nah, jadi kasih itu adalah perbuatan. Kita tunjukkan, oh aku mengasihi Tuhan. Ketika kita berjalan misalnya ada sampah, kita ambil sampah itu, buang ke tempatnya. Sekalipun bukan kita yang buang sampah, itulah namanya bukti kita mengasihi. Kita melakukan hal-hal yang benar. Nah, ketika misalnya kita diejek nih, tadi kan ada dibilang, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak sombong. Artinya, kalau kita mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau, maka tunjukkanlah melalui tindakan atau perbuatan. Karena itulah
sesungguhnya arti kasih. Nah adik-adik, yang terlebih dahulu adik-adik lakukan atau yang kita lakukan adalah mengasihi Tuhan Yesus atau mengasihi Tuhan kita. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi sesama kita. Jadi kuncinya adalah apa tadi? Mengasihi Tuhan. Kasihi dulu Tuhan. Maka ketika kita sudah mengasihi Tuhan, dari dalam diri kita akan terdorong untuk mengasihi sesama kita. Kenapa? Kenapa harus kita mengasihi Tuhan, Kak? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Benar tidak? Benar ya? Kita sudah memperingati atau kita sudah mengingat kembali tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita ada saat ini, coba perhatikan dirimu. Kamu ada saat ini tinggal bersama orang tua yang mengasihi kamu, tinggal bersama teman-teman yang ada di sekitar rumahmu yang baik-baik. Itu semua karena apa? Karena bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi, ketika Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan Yesus karena kita sudah hidup di dalam kasih. Nah, ketika kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, itulah firman Tuhan yang perlu yang kakak sampaikan dan untuk kita lakukan. Jadi, adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali untuk menyatakan kasih. Seperti kata Tuhan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali. Karena Tuhan Yesus ingin Petrus melakukan apa yang dia ucapkan. Kenapa tadi ayat terakhir dibilangnya? Karena pada masa mudamu kamu mengikat pinggangmu sendiri. Artinya kemanapun kamu mau pergi silahkan. Tapi pada masa tuamu kamu akan pinggangmu akan diikat oleh orang lain. Dan kamu akan pergi ke tempat yang tidak kau kehendaki. Artinya di masa kita yang muda, adik-adik di rumah, kalau sudah dari awal kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, maka lakukanlah yang benar. Dari kecil kita melakukan yang benar sampai nanti dewasa, kita juga akan melakukan hal yang benar. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kita dan bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami diajari kembali bagaimana kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami sangat terbatas, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing kami, mengajari kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk mengingatkan kami, melakukan hal-hal yang menunjukkan kasih kami kepada Tuhan melalui orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, bantu setiap adik-adik kami sekolah minggu ketika mereka boleh mengikuti pembelajaran dari rumah. Biarlah dengan hati yang takut akan Tuhan, kasih yang kepada Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua mereka dan terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Nang Sela untuk firman Tuhan yang telah kakak sampaikan. Nah, adik-adik di rumah boleh ya untuk menjadikan firman Tuhan yang kita dengar tadi menjadi bekal dalam hidup kita. Boleh nggak gitu ya Inang Citra? Boleh dong, pasti sangat boleh. Itu menjadi dasar hidup kita sebagai orang Kristen. Orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan seturut dengan perintah Tuhan dan seturut dengan firman Tuhan. Seperti khotbah tadi loh Kak, yang penuh kasih gitu. Oh, khotbah tadi dengan penuh kasih ya Kak? Benar. Karena dengan penuh kasih itu sekarang Inang lagi semangat nyanyi. Lagu apa kita selanjutnya ya Kak? Tahu Kakak Inang, lagu Kasih
Yesus manis dan indah. Manis kayak Kak Dianta. Terima kasih. Enggak bohong barusan. Ya, Ya, sedih. oke guys, kita akan menyanyi kasih Yesus manis dan indah. Karena memang kasih Yesus tuh manis dan indah. Seperti adik-adik di rumah, manis, cantik, berkilauan. Kayak, iya betul, shimmering and splendid. Ayo Kak, kita nyanyi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Wah, Ining Citra benar ya, kasih Yesus itu manis dan indah. Ya benar dong. Seperti tadi Nang Citra bilang, semanis adik-adik di rumah. Oh gitu, kalau kakak manis nggak? Ya udah, kita lanjutkan aja. Kita mau dengarkan pengumuman, gak usah dengarkan Kak Oke, Dianta oke. lagi ya. Oke. Kita akan dengarkan pengumuman dari Kak Sela. Kita panggilkan Kak Sela. Kak Sela. Halo Kak Sela. Sini dong. Kak Selanya yang kita tunggu-tunggu. Oke adik-adik, ini ada boa-boa. Kalau bahasa Bataknya ya, ada pengumuman ya. Nah, kita kan sebentar lagi mau mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita ada perlombaan. Apa itu perlombaannya? Nah, perlombaannya nanti mulai dari horong 1 sampai horong 4. Nah, untuk horong 1 adik-adik dibagi 2, yaitu horong 1A dan horong 1B. Nah, horong 1A ini untuk adik-adik sekolah minggu yang belum sekolah sampai TK. Ya. Kemudian horong 1B itu kelas 1 SD. Nah, perlombaannya untuk horong 1A dan horong 1B yaitu mewarnai. Nah, apa yang mau diwarnai Kak? Nanti ada kakak sekolah minggu yang memberikan, atau nanti kakak-kakak sekolah minggu kamu akan memberikan gambar. Kemudian nanti gambar itulah yang akan di-print oleh mama atau papa dan itu nanti diwarnai. Nah, proses pewarnaannya juga nanti harus divideokan deh. Jadi hasil videonya itulah yang dikirimkan ke kakak atau abang sekolah minggu. Kemudian untuk horong 2 itu kelas 2 dan kelas 3 perlombaannya adalah bernyanyi. Bernyanyi tentunya lagu rohani. Nah, yang dinyanyikan itu nanti ada 3 pilihan yang kamu harus pilih salah satu. Nanti kakak abang sekolah minggu juga akan memberikan lagu-lagu pilihan yang akan adik-adik pilih, kamu nyanyikan, kemudian gerakannya juga itu nanti dari adik-adik sekolah minggu. Lalu horong 3. Horong 3 itu dari kelas 3 sampai kelas 4. Nah, kelas 3 sampai kelas 4 ya. Nah, tugasnya adalah membuat puisi. Nah, membuat puisi dengan tema kenaikan Tuhan Yesus. Nah, nanti puisinya itu setelah adik-adik buat, kemudian adik-adik boleh hafal, kemudian nanti divideokan oleh mama papanya atau kakak abangnya. Nah, itu nanti akan dikirimkan juga ke kakak abang sekolah minggu melalui WA. Lalu perlombaan yang terakhir untuk horong 4 kelas 5, 6 sampai SMP yaitu sharing firman.
Nah, nanti ayat firman Tuhannya juga akan diberikan oleh kakak abang sekolah minggu. Nah, diberikan di mana, Kak? Diberikan nanti di kertas acara ibadah minggu. Jadi nanti kamu boleh lihat dari papa atau dari mama ketika pulang ibadah kamu lihat. Nah, nanti kamu kelas berapa berarti perlombaan kamu sesuai dengan tingkatan kelasnya. Itu saja adik-adik, tetap semangat. Pastinya kalau perlombaan berarti ada pemenang. Nah, kalau sudah ada pemenang berarti ada pemberian hadiah. Jadi adik-adik semangat, berikan yang terbaik dan harus yakin bahwa kita adalah pemenang. Nah, itu saja untuk pengumumannya saat ini. Nanti kalau ada pengumuman tambahan yang lain akan disampaikan untuk ibadah minggu depan. Dan ingat ya, perhatikan nanti acara ibadah minggu. Dari situ kamu akan dapatkan lebih rinci untuk perlombaannya masing-masing. Oke, shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kalau pengumumannya kurang jelas, adik-adik bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak sekolah minggunya melalui grup-grup WhatsApp yang sudah dibuat. Jadi sekarang setelah kita mendengarkan ibadah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan doa berkat. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan